Kenapa yang ini tidak ditulis lagi? Sama. Hah? Sama. Ya karena orangnya sama, tadi kan? Nah, karena orangnya sama, tidak usah lagi dituliskan. Wah, aku kan dapat 2 nilainya, iya sih kok baik tapi, gitu kan? Nah, tuh ya. Ini gabungan. Kalau irisan? Gabungan itu adalah anggota yang ada di B, anggota yang ada di A dan juga ada di B, gitu ya. Atau sorry. Jadi gabungan itu adalah anggota di A atau di B. Kemudian operasi yang selanjutnya itu adalah irisan ya. Ini A irisan B. Ya, kata kuncinya kalau gabungan itu kata kuncinya atau. Semuanya masukkan ya. Kalau irisan ini adalah anggota di A dan ya. Dan di B. Anggota di A dan di B. Oh, yang tadi itu contoh dan ya, bukan atau ya. Jadi kalau atau tadi, berarti Reza ikut Mirna ikut juga ya. Kalau irisannya baru tinggal. Jadi anggota yang ada di A dan di B saja yang diambil. Mana yang anggota di A dan ada di B? Yang ini kan? Iya. Ya kan? Jadi ini kalau yang di A dan B hanya 3 dan 5 saja. Itu irisan. Bisa? Kalau digambar dalam diagram Venn, ini biasa disebut dengan ini kelas SD kelas 6 kalau nggak salah belajar. Iya enggak? Kelas 6 belajar. Ini semesta. Ini semesta. Jadi ini kejadian A. Ini kejadian ini. Nah, ya. Jadi semestanya yang kejadian A 1, 3, 5. Semestanya itu adalah 2, 1, 2. Nah, ini kan. Kemudian 4. Nah, bayang kotak ini semesta. Jadi semua yang ada di sana itu ada semesta. A ini adalah kejadian kemungkinan munculnya angka-angka ganjil 1, 3 dan 5. Terus ini yang B. Nah, ini semestanya biasanya saya itu nulis. Ini kejadian B. Ini 2, 3, 5 misalkan ya. Ketika digabungkan, masukkan saja semuanya di sini. Ini A gabungan B. Gabungkan semuanya. Jadikan satu kan? Ini jadikan 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. Kalau dibuat irisannya, ini A, ini B. Nah, ini kan?
Yang ada di sini, yang ada di keduanya berapa tadi? 2 dan 3 dan 5. oh 3 dan 5. 3 dan 5. Ini 1, yang ini 2. 2. Nah, itu kelihatan. Ya. Irisannya. Kalau nanti ada yang lain, nah, termasuk tak dia mengiris kemana? Irisan 2A dan B atau hanya ini saja? Bisa? Paham enggak? Paham ya? Supaya paham nanti kerjakan itulah soal-soalnya supaya paham. Apa lebih ya? Nah, itu ada di halaman operasi kejadian. Terus ada di halaman 7 latihan 1 dan 2 1.2. Mungkin lagi ada latihannya. Nah, kebanyakan wah latihan ini. Oke. Terus ada komplement. Komplement itu yang bukan ya. Jadi kalau misalnya titik sampainya tadi adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang merupakan semua kemungkinan kemunculan mata dadu ini, dan kejadiannya adalah 1, 3, 5, maka komplement A itu selain A ya. Jadi ada A, C, ada yang tulisnya AC, ada yang pakai aksen. Ini artinya adalah komplement A ya. Maksud komplement itu apa? Yang tidak ada di kejadian Pak. Itu. Kalau makna bahasanya apa? Ya, seandainya tadi yang muncul itu nilai 1, 3, dan 5, berarti komplemennya yang sisanya yang benar 2, 4. Itu statistiknya bahasa. Keluar dulu dari kelas statistik, masuk ke kelas bahasa Indonesia. Maksud komplement itu apa? Yang buka KBBI. Coba apa? Baca. Ngomong baik dengan Google. Mbah, aku maksud komplement, ya itu kan. Cuman yang tidak bisa dijawab oleh Google itulah, Mbah Google, kapan saya mati? Ya, nggak bisa deh. Apa sih? Komplemennya kurang apa komplemennya B Pak? Komplemennya baik. Benar. Ada yang benar? KBBI. Apa maksudnya? Sesuatu yang melengkapi atau menyempurnakan. Nah, jadi sesuatu kan ini ya, komplement, komplit. Nah, ini kan? Ini kan? Maksudnya adalah untuk melengkapi anggota A ini supaya menjadi semesta ini, maka harus ditambahkan lagi 2, 4, 6, gitu kan? Nah, itu maksudnya komplement ya. Dalam bahasa statistik dibalik. Oh, ini artinya yang tidak ada di A. Nah, itu maksudnya. Ya, itu maksud komplement. Ingat saja ini komplit. Lengkap. Komplement yang hadir kuliah fisika statistik genap sekarang itu siapa? Komplement yang hadir kuliah fisika statistik sekarang siapa? Di kelas genap ini. Sebut ke banyak di rumah. Ayo siapa? Sobariani, Bima, Dwi, dan Monica, Andina, Mei, Eva, Ella, Mita. Sudah. Sudah.
Sudah. Nah, itu ya, itu komplemennya. Maksudnya supaya lengkap orang ini maka harus ditambah yang tidak ada saat ini. Nah, itu maksud komplemen ya. Oke. Gampang. Jadi ingat saja bahasanya ya, kadang ya semuanya itu dituliskan dalam bahasa. Gabungan, kemudian irisan, komplemen. Jadi matematika juga sama kan seperti itu kan? Matematika juga sama seperti itu. Jadi jangan kalau bahasanya sudah integral mulai kebayangkan yang cacing gitu kan. Padahal filosofi integral itu apa? Aslinya maksud integral itu apa? Atau turunan, maksud turunan itu apa sebenarnya? Diferensial, keren kan diferensial, kan? Mulailah kebayangkan di apa di ini kan? Nah, mulailah laju sudah terdoktrin dalam otaknya itu susah, jadi enggak buang itu semua. Jadi balikkan ke filosofi awalnya, itu penting. Jadi supaya tidak bingung. Oh, saya ini mau ke UIN. Harusnya lewat sini. Itu ya. Belum mikir macet dan sebagainya belum kan? Belum. Jalan aja kan? Tapi kalau sudah mikir lewat sini macet, nah, sudah ada jadi UIN. Ya. Sama tadi. Integral filosofinya apa? Integrasi apa? Apa integrasi? Sebuah sistem yang mengalami perubahan sehingga menjadi suatu kesatuan. Jadi maksudnya apa, Zak? Ada mahasiswa angkatan 2020, 2021, 2019, 18, 17, 16, masih ada sisa yang 15. Kalau dikumpulkan semua jadi mahasiswa prodi pendidikan fisika, itu namanya integrasi. Apa? Tadi sudah dibaca Reza. Mana? Ayo. Apa? Harus terintegrasi gitu kan. Kadang kan orang tuh pakai bahasa yang tinggi-tinggi kan. Harus terintegrasi, kelihatannya keren gitu kan. Apa dia ngomong besok? Ngomong apa gitu. Apa maksudnya? Pembauran. Ulangi. Integrasi adalah sebuah sistem yang mengalami pembauran sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh. Pelan-pelan. Suatu sistem yang mengalami pembauran sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh. Dapat enggak? Apa? Kesatuan. Kesatuan yang utuh. Kesatuan yang utuh. Menyatukan. Itu kan integrasi kan? Nah, itu jadi filosofi integral itu ada sebenarnya mengumpulkan supaya jadi satu. Nah, itu integrasi, integral ya. Jadi jangan bingung kalau integral dipetigo. Ini gampang dikumpul ke baik idenya. Tapi cara ngumpul ke nyok, nah itu baru dicari kan itu kan. Nah, kalau turunan diferensial. Generasi selanjutnya. Makanya ada V sama dengan dx dt. Ini bahasa diferensial atau inilah delta x delta t. Apa? Maksudnya? Kecepatan. Kecepatan itu apa? Kecepatan adalah apa yang bisa menyatakan itu kecepatan?
Udahlah, carilah, oke? Nggak selesai ya kayaknya, banyak ini. Carilah, jangan ini. Kalau sempis, mudah-mudahan ketemu bapak ya, bapak tanya. Wah. Nah, jadi jangan lupa dulu di awalnya, itu saja. Masalah itu seperti tadi integral apa, supaya tidak bingung nanti ya. Nah, kadang kan soal fisika misal dikasih soal fisika, sudahlah tidak mengerti cara mau pakai apa, cara ide mengerjakannya saja tidak ada, ya? Tidak bisa. Nah itu kan. Atau maksud soal itu apa? Tidak tahu kan? Nah itu kan. Jadi pahami dulu awalnya. Oke, lanjut ke bab 2. Nah, ini cara menghitung titik sampel. Tadi yang ini contohnya, yang 1 koin itu adalah AG. Kemudian yang 2 koin itu adalah AG, AA, AG, GA dan GG gitu ya. Atau yang 3 koin itu adalah seperti ini. Nah, ini cara sederhana. Yang ini kan agak keren dikit lah ya, pakai rumus ini kan, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Kalau misalkan ada 3 koin, 2 pangkat 3. Kalau misalnya ada n koin, ada 2 pangkat n, ngerti kan? Nah itu agak keren dikit kan. Nah, sekarang kita gunakan cara ide awal bagaimana itu bisa dibuat. Misalnya yang tadi ini, inilah bagaimana ada dua koin. Jadi ada angka dan apa tadi? Gambar. Ya. Ini koin pertama, ya. Terus ini koin kedua. Ini kita pasangkan dengan ini dengan ini dengan ini. Maksudnya, kalau koin pertama munculnya angka, koin kedua mungkin muncul angka dan mungkin muncul gambar, gitu kan? Jadi kalau ini dengan ini, nah ini adalah angka dengan angka, yang ini angka dengan gambar, itu kan? Kalau koin pertama muncul gambar, yang kedua mungkin juga muncul angka atau gambar. Nah, ini adalah gambar angka, yang ini gambar. Ini kan? Yang ini? Coba. Gimana cara? Coba aja. Sudahlah, kita jawab di tugas ya. Iya. Ya. Jadi ada apa tadi 2 pangkat n, jumlah. Kalau misalnya satu semesta itu ada dua kejadian tadi ya, angka gambar 2 pangkat n. Belum tentu semuanya 2 pangkat n. Lihat dulu ya. Jangan langsung dipakai. Misalkan kumpulan angka 1 sampai 0 sampai 9. Ada 9 kan, bukan 2 kan? Jadi belum tentu 2 pangkatnya. Itu cara sederhananya. Contoh misal di sini nah itu ada contoh 21 halaman 10. Jadi mau dibuat plat motor yang dimulai dengan huruf H dan diakhiri 2 huruf dengan huruf terakhir adalah A.
ada 7 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke ya. Ini huruf H. Ini 2 kotak ini adalah ini huruf, tapi syaratnya yang terakhir itu adalah huruf A. Berapa banyak titik sampelnya? Nah, jadi berapa banyak pelat kendaraan yang bisa dibuat? Berapa banyak motor yang bisa diproduksi? Nah, itu maksudnya kan? Nah, seperti ini. Huruf pertama pada kotak pertama dapat dicetak dalam 1 cara. Nah, karena ada sudah ditentukan ini cuma boleh H saja, tidak boleh yang lain. Berarti inilah kan? Kalau misalnya H dan E misalkan, nanti ada 2 kemungkinan, gitu kan? Jadi ini ada 1, ini ada 1 kotak. 1 kemungkinan. Terus huruf angka pertama pada kotak kedua dapat dicetak dalam 9 cara. Kenapa? Karena di soal dijelaskan dengan angka pertama tidak boleh 0. Oke. Emang berapa banyak angka sudah? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Hah? 10 ke 1 sama 0 berarti. 2 angka. Bukan, ada berapa banyak angka? Oh, angkanya banyak. 10 ya? Berarti yang ini ada 9 cara. Oke. Dengan alasan apa tadi Zak? Di soal minta angka pertama tidak boleh 0. Artinya yang boleh itu hanya ada 1 sampai 9. 9. Nah, jadi ada 9 angka, karena tidak ada 0 ya. Jadi 0 tidak boleh. Tidak boleh 0. Oke. Kotak ketiga ada 10 cara. Kenapa? Syaratnya cuma kotak angka pertama itu yang tidak boleh 0. Kalau ini Bukan angka boleh. boleh. Oke, karena ada 9, Bapak tadi 10 angka, maka ada 9 kemungkinan ya, atau 10 cara. Jadi 0 sampai 9. Terus yang ini sama, 10 juga. Iya. 0 sampai 9. Terus yang ini berapa? Angka keempat. Angka keempat, bukan kotak ke. Angka keempat berapa? 10 juga. Ini kan? Ya kan? Angka kan? Ini baru huruf ya? Hurufnya ini berapa? 26. Kenapa? Ada 26. 26 ya? Oke, saya coba ya. 26 cara. Yang ini ada 1. Hanya sudah disebutkan ya. Nah, berapa nih? 1 kali 9 kali 10 kali 10 kali 10 kali 26 kali 1. Berapa? Yo, di situ coba hitungnya.
Jadi ada 234.000 kendaraan yang bisa dibuat. Ini ya. Nah, ini belum ada kendaraan yang istimewa kan? Ada BG1 misalnya kan. Jadi di kota ini saja, misalnya ini ada sebanyak itu kendaraan. Itu baru motor ya, belum lagi mobil nanti kan. Ini dengan ini kan biasanya menunjukkan wilayahnya nanti kan. Ini. Jadi berapa banyak kendaraan yang ada di Indonesia, di dunia. Oke, sudah ya. Oke, ketemu lagi latihannya. Nanti setiap ada latihan. Iya, harus ada latihan. Kalau kan sampai bab 6 berarti satu. Iya. Oke. Nah, lalu faktorial bisa ya faktorialnya? Faktorial bisa kan? Rasanya tidak asing kan faktorial kan? Hah? N faktorial berarti N dikali N min 1 dan seterusnya sampai dikali 1 ya? Bisa ya? Tidak ada masalah ya? Nah, kalau tidak ada masalah kita lewatkan saja. Iya kan jalan ini kan? Misalnya 6 faktorial itu sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali-kalian kan? Kali 8. Kalikan saja. Oke? Saya? Nah, itu faktorial. Nah, nanti faktorial akan sangat banyak kita gunakan ke depannya. Jadi pahami dulu faktorial supaya paham kerjakan latihannya. Nah, selanjutnya ada permutasi. Nah, tadi kita ini ya. Jadi ada permutasi selanjutnya. Permutasi. Jadi tadi di contoh yang ada 2 buah koin yang dilempar secara bersamaan, kemungkinan apa? Kemungkinan titik sampelnya itu adalah AA, AG, GA, lalu GG. Kemudian ini tidak sama ternyata. AG dan GA itu tidak sama. Ya. AG dan GA itu tidak sama. Nah, ini adalah contoh permutasi. Ya, ini adalah contoh permutasi. Kalau begitu apa? Susunan berurutan dari semua atau sebagian dalam satu himpunan. Maksudnya? Ayo Mena, apa Mena? Ungkapkan sendiri dalam bahasamu. Ya, permutasi. Ini contohnya tadi. Kita susun ada AA, ada AG, ada GA, ada GG. Oh, ini jelas beda AA dan AG, AA dan GG. Tapi ini AG dan GA ini tidak sama. Nah, itu contoh permutasi. Kalau gitu apa permutasi? Penyusunan kembali suatu kelompok objek dalam urutan yang berbeda dari urutannya semula. Pakai bahasa dua. Susunan yang berurutan. Susunan berurutan. Susunan berurutan.
Kalau ini ditaruh sini dulu boleh nggak? Apa? Kata Mirna tadi harus berurutan. Misal ini adalah urutannya. Nah, tapi kita ubah AA duluan, kemudian GA, lalu AG atau GG, boleh nggak? Boleh karena ini sih. Boleh. Jadi apa? Permutasi katanya berurutan. Hah? Katanya berurutan. Oh, enggak boleh. Hah? Apa? Hmm? Apa? Ini, yang ini semuanya contoh permutasi. Ini adalah contoh kasus ini, kasus pelemparan dua mata uang ini adalah contoh permutasinya. Nah, kalau begitu permutasi itu apa? Katanya tadi ini dan ini tidak sama. Iya, tidak sama. Beda. Jadi permutasi itu susunan, ya pokoknya itulah ya. Jadi susunan dari semua kemungkinan dalam ruang sampel yang memperhatikan urutannya. Lihat, ini A duluan. Ini G duluan, ya tidak sama kan? Itu saja begini. Jadi permutasi itu susunan yang memperhatikan urutannya, ya, memperhatikan urutannya itu permutasi. Nah, kalau kombinasi, nah ini langsung biar cepat selesai. Jauh dulu kombinasi ini. Halaman kosan. Iya, jauh tempatnya. Yes, cepat selesai. Kalau kombinasi tidak memperhatikan ini, ya pokoknya kombinasi saja. Misalnya dari satu kelas itu mau diambil dua orang sebagai apa? Sebagai utusan mau diplomasi ke kelas sebelah, dua orang. Artinya tidak ada misalnya yang satu ketua, yang satu ketua, yang satu wakil, tidak ada. Jadi semuanya bisa siapa saja. Itu kombinasi ya. Jadi mau diambil dua orang dari 10 mahasiswa yang akan dijadikan utusan. Nah, bisa saja yang satu dengan A atau yang satu dengan A, ya satu dan A, satu dan dua, mahasiswa satu dan dua, kemudian 2 dan 1 itu sama saja. Ya, jadi misalnya kalau permutasi tadi, permutasi misalnya dari 10 mahasiswa tadi mau dibuat ketua dan wakil, ya, ketua dan wakil misalnya ada 1 dan 2 urutan mahasiswa pertama dan mahasiswa kedua. Ini adalah ketua, ini adalah wakil. Ya. Ini berbeda dengan 2 dan 1. Ini ketua, ini wakil. Beda. Nah, ini Reza yang jadi ketua.
Mirna yang jadi wakil, ini Mirna yang jadi ketua, Reza sebagai wakil. Berbeda kan? Itu memperhatikan urutannya, itu permutasi. Kalau kombinasi itu tidak melihat ini, pokoknya ambil dua mahasiswa untuk utusan, terserah siapa saja. Mau Mirna dengan Reza atau Reza dengan Mirna tetap sah. Nah, itu kan yang penting dua itu kan. Nah, itu maksudnya ya. Bisa ya? Paham? Nah, supaya lebih paham nanti saya akan tulis. Ya. Nah, itu idenya ya. Terus apa lagi? Nah, permutasi itu biasanya ditentukan dengan cara seperti ini. Menentukan banyaknya kemungkinan. Nah, tetap permutasi ataupun kombinasi itu tetap menentukan banyaknya kemungkinan cara ya. Jadi jangan sampai permutasi ini untuk apa, kombinasi ini untuk apa. Jadi tetap sama, dia menentukan banyaknya kemungkinan yang muncul dari ruang sampel, itu tetap sama. Hanya saja kalau permutasi dia memperhatikan urutan susunannya, kalau kombinasi tidak memperhatikan urutannya. Nah, itu ya. Jadi tetap sama, dia filosofinya tetap menentukan banyaknya titik sampel. Nah, jadi permutasi tadi biasanya ditulis